Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifal Buhari, NPM 250201045. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat video untuk memperbaiki nilai basis data. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pertemuan 9, yaitu SQL lanjutan, yang di dalamnya ada join, subquery, fungsi agregat. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan join. Apa itu join? Join yaitu digunakan untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel yang saling berhubungan. Misalnya tabel customer berisi data pelanggan, kemudian tabel order berisi data pesanan. Contohnya kalau ingin mengetahui siapa yang melakukan pesanan, maka kedua tabel harus digabungkan menggunakan join. Join sendiri dibagi menjadi 3, yaitu inner join. Inner join hanya menampilkan data yang memiliki pasangan di kedua tabel. Kemudian seperti ini contoh SQL-nya. Dan kemudian hasil customer yang pernah melakukan order. Kalau inner join, hasilnya adalah customer yang pernah melakukan order. Kemudian selanjutnya left join. Left join menampilkan semua customer walaupun belum pernah order. Dan seperti ini contoh SQL-nya. Selanjutnya right dan yang terakhir right join menampilkan semua data order walaupun customer tidak ditemukan. SQL-nya seperti ini. Dan yang kedua, ini adalah subquery. Subquery adalah query di dalam query. Jadi seperti contohnya seperti bab dan subbab. Biasanya digunakan untuk hasil query pertama dipakai oleh query kedua. Contohnya mencari customer dengan transaksi terbesar. Dan seperti ini contoh SQL-nya. 3, fungsi agregat. Fungsi agregat sendiri digunakan untuk menghitung data. Fungsi yang sering digunakan adalah count, sum, fetch, max, dan min. Kemudian group by. Group by sendiri digunakan untuk mengelompokkan data. Misalnya total semua belanja setiap kos. Misalnya total belanja setiap customer, yaitu SQL-nya select customer ID dan sum total amount from orders group by customer ID. Yang kelima adalah hiving. Hiving sendiri digunakan untuk setelah group by. Hiving misalnya ada customer yang total belanjanya lebih dari 2 juta. Jadi SQL-nya sebagai berikut menggunakan hiving. Kesimpulan dari join yaitu digunakan untuk menggabungkan tabel. Subquery adalah query di dalam query. Fungsi agregat adalah untuk menghitung data. Group by untuk mengelompokkan data. Sedangkan hiving digunakan untuk memfilter hasil pengelompokan. Kemudian selanjutnya pertemuan ke-10, yaitu adalah view, index, dan trigger. Yang pertama adalah view. View adalah tabel virtual. Data tidak disimpan lagi tetapi diambil dari query. Fungsinya adalah mempermudah query, membuat laporan lebih sederhana, meningkatkan keamanan data. Contoh SQL-nya seperti ini. Kemudian memanggil view. Gimana cara memanggil view? Adalah select from laporan penjualan. Yang kedua adalah index, digunakan untuk mempercepat pencarian data. Seperti data, index digunakan untuk mempercepat pencarian data, seperti daftar isi pada buku. Nah, kalau contohnya seperti ini dan contoh pencariannya adalah seperti ini. Kemudian trigger. Apa itu trigger? Trigger adalah perintah yang berjalan otomatis ketika terjadi insert, update, dan delete. Biasanya digunakan untuk validasi data. Contohnya seperti ini, create trigger. Kemudian kalau quantity bernilai negatif, database langsung
menolak data. Jadi itu kesimpulan dari trigger. Dari pertemuan ke-10 ini, jadi view berfungsi menyederhanakan query, index mempercepat pencarian data, sedangkan trigger menjalankan proses otomatis untuk menjaga data tetap valid. Saya akan menjelaskan pertemuan ke-11. Pertemuan 11 sendiri meliputi transaksi, ACID, locking, dan deadlock. Pada materi terakhir saya akan menjelaskan transaksi, ACID, locking, dan deadlock. 1. Transaksi. Saya di sini akan menjelaskan tentang transaksi. Apa itu transaksi? Transaksi adalah sekumpulan perintah SQL yang dianggap satu kesatuan. Kalau semuanya berhasil, maka menggunakan commit. Kalau ada satu yang gagal, itu menggunakan rollback untuk mengulang atau ibaratnya undo. Contoh SQL-nya adalah seperti ini. Start transaction, update, set, where, dan commit. Nah, ini kalau contoh commit. Kalau rollback seperti ini. Dan ACID, apa itu ACID? Ada 4 prinsip: automaticity atau micity, yaitu berhasil atau semua gagal, dan konsistensi, data tetap benar, dan isolation, ini transaksi tidak saling mengganggu, dan durability, ini agar data sudah di commit tetap tersimpan walaupun komputer sudah mati. Kemudian locking adalah proses menguji data agar tidak diubah oleh transaksi lain. Jenisnya adalah share lock, hanya membatas data. Exclusive lock, mengubah data sehingga transaksi lain harus menunggu. Contohnya seperti ini ya. Kemudian deadlock. Deadlock sering terjadi ketika ada transaksi saling menunggu. Contohnya ada perdebatan transaksi atau bertabrakan, transaksinya saling bertabrakan. Biasanya database akan otomatis melakukan rollback pada salah satu transaksi. Contohnya session 1 mengunci data nomor 1, kemudian session 2 mengunci data nomor 2, kemudian keduanya saling menunggu. Inilah yang disebut deadlock dan saling terkunci. Kesimpulan pada pertemuan 11 ini yaitu transaksi memastikan semua proses berjalan dengan aman, ACID menjaga kualitas transaksi, locking mencegah konflik antar pengguna, dan deadlock adalah kondisi saling menunggu yang harus dihindari. Dengan demikianlah penjelasan dan tutorial dari saya. Bila ada yang salah, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.